Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk hening sejenak memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, yang cinta kasih-Mu merangkul, menaungi, dan juga memampukan kami menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menikmati hari-Mu, kehidupan anugerah-Mu, dan kami ingin mengawalinya dengan perenungan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan menjadikan firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan satu ayat dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-8. Demikian, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikian kesaksian kitab Yesaya yang menjadi bahan perenungan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti diskusi yang dihadiri oleh beberapa pemuka agama, termasuk salah satunya adalah pemuka agama dari agama Sunda Wiwitan, agama leluhur atau agama lokal. Agama leluhur atau agama lokal selama ini diyakini sebagai bukan agama, karena di Indonesia hanya diakui 6 agama resmi saja. Tapi yang menarik, saya merasa ketika Ibu Dewi Kanti, sesepuh dari agama Sunda Wiwitan ini, men-sharekan tentang apa itu Sunda Wiwitan, ajarannya, dan juga apa yang diyakini oleh pemeluknya, saya kemudian merasa terbantu untuk semakin mendalami dan mengenal tentang kekristenan. Salah satunya adalah ketika Ibu Dewi Kanti men-sharekan tentang bagaimana menjadi orang beragama itu haruslah memiliki integritas antara situasi batin, ketulusan batin, dengan apa yang diaktualkan di dalam wujud keseharian dalam bentuk perilaku perkataan. Karena integritas antara hati dan juga perilaku itu adalah kesaksian tentang siapa diri kita, sekaligus juga tentang siapa yang kita imani dan yakini. Nah, tiba-tiba saya teringat akan ayat yang baru saja saya bacakan, di mana ada satu statement penting yang dikatakan oleh penulis kitab Yesaya ketika perikop ini diberikan judul tentang Tuhan satu-satunya Allah. Konteksnya atau situasinya adalah ketika umat Israel pada masa Nabi Yesaya berhadapan dengan banyak bangsa yang menganut banyak Tuhan selain dari Allah yang disembah oleh orang-orang Israel atau umat Allah pada saat itu. Nah, tetapi yang menarik adalah dari ayat yang ke-8 ini justru Nabi Yesaya mengingatkan bahwa para pendengar atau pembaca dari kitab Yesaya ini diingatkan bahwa sebenarnya sejak dari awal mereka diundang untuk menjadi saksi-saksi Allah. Kamulah saksi-saksiku, untuk menunjukkan siapa Allah, bagaimana karakter Allah, dan bagaimana kekasan Allah dibandingkan dengan Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Engkaulah saksi-saksiku. Nah, saya membayangkan ketika Nabi Yesaya menyuarakan bahwa kamulah saksi-saksiku, Nabi Yesaya tidak hanya berpikir tentang bahwa mereka diminta untuk menceritakan, mendakwahkan, mensaksikan dalam bentuk verbal tentang siapa Allah yang disembah oleh umat Israel.
tapi pertama-tama adalah menunjukkan dalam sebuah perilaku kehidupan konkret yang bisa dilihat oleh orang bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang khas, Allah yang luar biasa, sumber kehidupan, dan juga yang mencintai segala sesuatu. Lewat perilaku kehidupan yang adalah integritas antara hati yang mengimani Allah, dan itu diwujudkan di dalam perilaku yang betul-betul menjadi saksi ketika orang melihatnya bahwa dia tidak melihat aku, tapi melihat Allah yang sedang aku saksikan. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Karena jujur kalau kita mau melihat dan berintrospeksi diri, seringkali kehidupan beragama kita atau bahkan kehidupan beragama yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah kehidupan beragama yang justru lebih mengedepankan untuk menyaksikan Allah atau setidaknya agamanya itu demi untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu menjadi yang mendengar itu katakanlah berpindah agama misalnya, atau kemudian dalam rangka untuk menambah jiwa-jiwa. Saya rasa itu oke, itu bagian dari kehidupan beragama kita. Tapi justru ketika saya membaca kitab Yesaya 44 ayat yang ke-8, lalu dibantu oleh apa yang kemudian saya dengar dari Ibu Dewi Kanti, yang menyadarkan banyak orang beragama tentang bagaimana seharusnya orang beragama itu mengaktualisasikan imannya, kesesuaian antara hati dan tindakan. Maka ketika kita menyaksikan Allah, maka sebenarnya kita tidak dimotivasi untuk kemudian apa hasil dari kita menyaksikan Allah itu secara materi atau secara kelihatan. Tapi justru di sini yang terpenting adalah bagaimana Allah yang kita saksikan itu bisa dialami dan dirasakan dan membawa perubahan dalam kehidupan kita, kehidupan bersama, dan dalam kehidupan masyarakat kita lewat perilaku dan juga tindakan kita yang berintegritas ini. Banyak konflik beragama yang terjadi karena orang munafik, orang merasa bahwa dia yang paling benar, yang paling berhak untuk kemudian mendaku bahwa ya kamu salah, kamu kemudian harus ikut saya dan seterusnya. Banyak konflik yang terjadi justru diawali dari kesombongan, kepalsuan iman, kebohongan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa pas minggu-minggu Prapaskah yang sedang kita jalani ini justru betul-betul menyadarkan kita tentang apa itu makna menjadi saksi Allah. Kalau misalnya kitab Yesaya ini saya tarik dalam konteks jalan salib Yesus, maka justru apa yang dilakukan oleh Yesus yang adalah sebuah keutuhan, sebuah integritas antara apa yang diyakini Yesus dengan apa yang diperjuangkan Yesus dalam tindakan dan perkataan, itulah yang menunjukkan saksi, menyaksikan Allah itu sendiri. Dan menyaksikan Allah itu ternyata perlu pengorbanan, menyaksikan Allah itu perlu ketulusan, menyaksikan Allah itu perlu dengan kerendahan hati, menyaksikan Allah itu perlu dengan cinta kasih. Karena apa? Ketika orang mengeraskan hati untuk kemudian mengatakan bahwa saya tidak berdosa, saya paling benar, saya orang yang paling suci, pada saat itu kita kemudian diajak untuk melihatnya dalam perspektif bagaimana Allah kemudian merangkul dan menyapa dia dalam sebuah kerendahan hati, dalam sebuah keteladanan hidup, dan dalam sebuah kesabaran. Nah, saya rasa Nabi Yesaya juga mengalami itu ketika dia diutus oleh Allah untuk menjadi saksi kehendak Allah dalam sebuah umat yang mengeraskan hati. Kesabaran, kerendahan hati, tapi juga penyerahan diri kepada Allah. Nah, ketika kita memiliki itu,
maka kita sebenarnya membuka diri untuk kemudian berproses menjadi orang beragama yang memiliki integritas, kesesuaian antara hati dan juga tindakan. Menyaksikan Allah bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi hati kita berkata berbeda. Tapi menyaksikan Allah adalah diawali dari hati yang meyakini bahwa ini adalah sebuah jalan yang harus kita perjuangkan. Jalan cinta kasih, jalan kerendahan hati, jalan mau mendengar dan belajar dari yang lain, jalan tidak mengeraskan hati, jalan tidak sombong, jalan tidak sok tahu, jalan tidak merasa yang paling benar, jalan tidak merasa yang paling suci, tapi jalan kerendahan hati, jalan yang mau mendengar, belajar dari yang lain. Karena Allah menghendaki untuk menyaksikan Dia lewat jalan salib seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Jalan pengosongan diri, di mana lewat pengosongan diri itu justru Allah lah yang menolong kita untuk menghadirkan kehidupan yang justru penuh dengan keramahan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan toleransi, dan penuh dengan penghormatan terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan cara beragama yang berintegritas seperti ini. Dan saya rasa panggilan kita di dalam masa-masa Prapaskah ini untuk mengikuti teladan Yesus, Sang Pemilik integritas kehidupan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti apa yang baru saja kami dengar. Tapi juga Roh Kudus menolong kami untuk meneladani Yesus, Sang Pemilik integritas iman, di mana iman dan juga tindakan sejalan, di mana kerendahan hati, cinta kasih, dan juga kerelaan untuk belajar yang dominan dan menguasai. Bukan kekerasan hati, kesombongan, merasa paling benar, paling suci, dan menuduh orang lain salah dan seterusnya. Ajar kami untuk meladan Sang Kristus ketika kami akan menjadi saksi-saksi-Mu, bahwa Allah lewat Nabi Yesaya mengingatkan kami, kamu adalah saksi-saksiku. Dan masa-masa Prapaskah adalah masa di mana kami belajar bagaimana Yesus menjadi saksi-Mu dan kami bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan memberkati kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas pada hari ini dan selamat menjadi saksi-saksinya dengan integritas hati dan tindakan. Tuhan memberkati kita.